dahsyatnya istiqomah dalam hidup. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Biasa ada ibu-ibunya sana. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sikap istiqomah ini menjadi penting buat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam persoalan soal-soal yang lain. Sosial, politik yang sekarang lagi panas karena menjelang tanggal 14 Februari, ini penting untuk kita istiqomah. Saya mulai dengan sebuah firman Allah pada Quran surat Fussilat insyaallah. Mohon kalau saya salah dikoreksi, ayat ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita sarang-sarang manjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Ada nikmat sehat, nikmat kesehatan, kesempatan, rizki. Bahkan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengawali kuliah 7 menit. Tapi katanya tadi sampai jam 5:30 Ustaz, lebih bahkan. Kayak 7 menit tidak. Mengawali kajian subuh ini, marilah kita bersama-sama selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketundukan kita dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keikhlasan kita untuk pensiun dini dari segala kemaksiatan yang dilarang bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak berarti kalau saya di atas, saya lebih pintar, Insya Allah jenengan jauh lebih luar biasa. Hanya kesempatan ini kali ini diberikan kepada saya. Kemarin itu Ustadz Adi telepon saya, Ustadz kosong minggu besok. Kebetulan kok pas kosong. Biasanya keliling tiap subuh. Kebetulan kok kosong, sehingga ini menjadi pengalaman pertama Pak saya di sini. Pengalaman bersama, padahal saya sudah 20 tahun, 23 tahun di sepanjang di taman. Mulai tahun 2001 saya masuk di SMA Muhammadiyah 1 Taman hingga sekarang. Tapi ini menjadi pengalaman pertama saya. Mudah-mudahan jujur saya masih grogi karena pengalaman pertama. Sehingga sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika nanti ada kesalahan mohon dikoreksi Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Saya diberitahu oleh Ustadz tadi bahwa Ustadz temanya napa tadi? Istiqomah. Oh kita mantap. Sehingga padahal saya asal jawab saja ketika itu. Loh kok istiqomah? Dahsyatnya istiqomah dalam hidup. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Biasa ada ibu-ibunya sana. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sikap istiqomah ini menjadi penting buat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam persoalan soal-soal yang lain. Sosial, politik yang sekarang lagi panas karena menjelang tanggal 14 Februari, ini penting untuk kita istiqomah. Saya mulai dengan sebuah firman Allah pada Quran surat Fussilat insyaallah. Mohon kalau saya salah dikoreksi, ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya bahwa sungguhnya orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang patut disembah, la ilaha illallah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keimanan itu. Tidak hanya mengatakan dirinya beriman, tapi juga dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang sudah dilaksanakan, yang wajib juga dilaksanakan apalagi. Tapi yang haram jangan juga dilaksanakan, Pak Bu. Jangan dicampur, sekalipun gaduh-gaduh itu enak. Summastaqamu istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Buat orang yang istiqomah tadi, maka Allah akan menurunkan malaikatnya, akan memberikan kabar malaikat itu, wahai orang-orang yang istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Jangan pernah ada rasa sedikit pun dalam dirimu rasa takut. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam ketakwaan, nggak usah takut kita melarat, nggak usah takut kita miskin. Yang penting istiqomah. Makanya temanya luar biasa, dahsyatnya istiqomah dalam hidup. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan pernah kamu khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan seharusnya engkau berbahagia, kata malaikat itu, dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini luar biasa. Pada lanjutan ayatnya, masih ada Quran surat Fussilat, ayat ke-31, ini lebih tegas lagi Bapak.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, kamilah yang akan menjadi pelindung-pelindungmu. Fil hayatid dunya, ketika kamu masih hidup di dunia, wa fil akhirah, bahkan di akhirat. Allah lah yang akan menjadi pelindung kita, penjamin kita, garansi dari Allah. Makanya kita gak usah takut, kita gak usah khawatir. Pasti Allah akan berikan apapun yang kita minta. Walakum fiha, yang di dalamnya ada surga, ma tashtahi anfusakum. Engkau senantiasa akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Bayangkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kau minta dituruti oleh Allah Subhanahu. Nah, berdasarkan dua ayat ini, jika kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dzalikal kitabul la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, maka apa kemudian kita untuk tidak istiqomah? Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu adalah bahasa Arab yang berasal dari istaqamah, yastaqimu, istiqomah. Artinya teguh, tegak lurus. Konsisten bahasa populernya. Konsisten. Tidak mencela, tidak baik, tidak buruk, tidak campur aduk. Sudah tegak. Makanya saya katakan tadi di awal, dalam konteks apapun istiqomah ini kita aplikasikan, maka itu akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Dalam konteks beribadah, istiqomah ini akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan rajin istiqomah jamaah salat subuh, maka akan merasa ketagihan. Sudah saya silent tadi. Pernah dengar ceritanya sahabat Abdullah bin Umi Maktum? Pernah dengar? Zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau, ngapunten sekali lagi, diberikan oleh Allah kekurangan berupa tidak bisa melihat atau buta. Tapi sahabat yang satu ini luar biasa. Kondisi fisiknya buta, tidak bisa melihat, tapi rajinnya dalam melaksanakan ibadah berjamaah, salat berjamaah itu nomor satu. Tidak pernah ada ketinggalan dalam salatnya. Istiqomah. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Suatu ketika mau melaksanakan salat subuh, di perjalanan beliau karena buta. Di perjalanan beliau kesandung batu sehingga jatuh tersungkur. Dahinya bocor berlumuran darah. Saking semangat. Ketika beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang tidak beliau kenal. Yang selalu mendampingi dia, yang selalu menuntun dia ke masjid. Suatu ketika sahabat Abdullah itu kemudian tanya, jenengan sinten? Kalau bahasa kita, Anda siapa? Kok begitu baiknya kemudian mendampingi saya setiap saat saya mau melaksanakan sholat? Jawab seseorang itu, antum tidak usah tahu siapa saya dan dari mana saya. Bertanyalah kemudian lagi sahabat Allah, kalau begitu kenapa engkau begitu baik terhadap saya? Saya begitu baik dengan jenengan, kata orang tadi, karena saya mendengar malaikat itu menyatakan bahwa ketika jenengan tersungkur jatuh, maka separuh dari dosa jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak ingin jika jenengan jatuh lagi, semua dosa jenengan habis diampuni oleh Allah. Ternyata siapa orang itu? Iblis, bapak-bapak sekalian. Saking luar biasa.
Karena istiqomah. Sehingga kita untuk menerapkan, mengaplikasikan sikap istiqomah, jangan kemudian kita berharap tidak akan ada rintangan. Pasti akan ada rintangan. Luar biasa. Kalau kita mungkin rintangannya paling nggak bangun, kecapean. Sahabat Abdullah yang kebetulan diberikan oleh Allah cacat, tidak bisa melihat, dia masih semangat luar biasa untuk hadir di masjid melaksanakan sholat berjamaah. Lah kita bapak-bapak sekalian, kadang-kadang panggilan azan dari masjid sekitar kita, hayya 'alas shalah, panggilan sholat untuk melaksanakan sholat. Apa yang kemudian kita lakukan? Sitah, bentar, kita nunggu pekerjaan selesai. Tanggung, barusan tidur terlelap karena jam 3 baru tidur, masa jam 4 bangun lagi, engkau ayah jam setengah 5 atau jam 5 setengah 6, hilang istiqomah kita. Padahal kalau Allah sudah bertegas, sudah dengan tegas, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika panggilan adzan itu sudah berkumandang memanggil kita melaksanakan sholat, fas'au, segeralah. Bahkan sebelum adzan sudah di masjid. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, ini pelajaran buat kita Bapak-bapak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah urusan la tulhikum amwalukum, amwal, duniamu, urusan dunia, harta, pekerjaan, kesibukan, apapun itu dengan profesi kita, jangan kemudian menyebabkan kita lalai, sekalipun hanya dengan menunda tadi, dalam mengingat Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang kemudian urusan dunianya, pekerjaannya menyebabkan dia lupa untuk mengingat Allah, hanya dengan menunda saja. Nanti aja sebentar, tanggung, internet lagi nyambung, masih ada meeting dan lain sebagainya, dilanjut tanggung. Ini godaan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sampai kapanpun syaitan itu akan mengajak kita untuk melakukan satu yang dilarang oleh Allah, untuk melakukan pelanggaran. Maka mari kita berhati-hati. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang urusan dunianya mampu mengalihkan dia untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Di dunia dia akan rugi, di akhirat dia akan rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada firman-Nya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka konsistenlah kamu dalam hidup. Istiqomahlah kamu sekalian kata Allah, kama umirta wa man taba ma'aka. Sebagaimana Allah telah perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersama. Wa la tatghaw, dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat Rasul yang namanya Sufyan. Qul ya Rasulullah, katakan kepadaku ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Qaulan la as'ala anhu ahadan wa hirakan.
satu persoalan, satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan, kata sahabat Sufyan tadi, kecuali hanya kepada engkau ya Rasulullah. Matur suwun Bapak. Matur suwun. Kul amantu billah, kata Allah, kata Rasulullah. Wastaqim. Katakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa istiqomah itu menjadi salah satu indikator dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jangan mengatakan kita beriman kepada Allah kalau kemudian salat kita masih seringkali lalai, tidak istiqomah. Jangan kita mengatakan beriman kepada Allah kalau zikir kita masih selalu kelewat. Salat kita masih lalu lewat, apalagi kemudian mengatakan beriman pada Allah tapi kemudian maksiat sudah masih sering kita lakukan. Karena mestinya berdasarkan firman Allah, salat misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mampu membentengi diri kita dari segala perbuatan fahsya wal munkar. Bapak-bapak sekalian, paham nggih fahsya wal munkar? Insyaallah paham. Fahsya itu adalah sebuah keburukan yang muncul karena dorongan nafsu. Salat tidak berzina tapi ngelirik-ngelirik. Salat tapi masih seringkali kemudian lihat gambar-gambar di HP, kan seringkali muncul. Itu berarti belum benar dengan salatnya, belum beres dengan salat kita. Kita salat 5 waktu bahkan berjamaah, tapi kita kemudian tidak bisa menjaga mata kita karena nafsu tadi. Itu fahsya. Kalau mungkar, fahsya wal munkar, kalau mungkar adalah keburukan yang muncul karena didorong oleh akal pikiran serta urusan perut. Itu mungkar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat ternyata masih kemudian kita memalsu tanda tangan, korupsi, itu kan persoalan perut. Main-main akal. Semua dimarab, semua dimanipulasi, kemudian karena pinternya kita berargumentasi. Itu mungkar. Pada Quran surat Yasin itu kita perlu ingat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu ketika Bapak-bapak sekalian, kita akan dihadapkan pada sebuah kondisi, pada sebuah situasi mana mulut ini tidak bisa lagi berbicara. Dibungkam oleh Allah, dilakban. Sehingga kita tidak bisa lagi berbohong. Kalau dunia kan gampang, tanda tangan seret 200 juta jadi 400 juta, padahal sholat, hafal Quran. Itu gak benar dengan sholat. Ada yang belum beres dengan sholat. Nah kalau itu terjadi kita, mari kita evaluasi. Mari kita koreksi bersama-sama. Kembali pada persoalan istiqomah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla. Enggak perlu banyak kata Rasul. Sedikit aja. Pokoknya istiqomah. Zikir misalnya hanya 33 kali, tapi istiqomah. 1000 sekali duduk, tapi setahun sekali. Setahun sekali. Ada fakta ini Pak, Bapak-bapak sekalian. Ada orang yang mau melaksanakan sholat hanya pada saat bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena 3 bulan itu adalah luar biasa. Rajab dianggap sebagai salah satu bulan yang haram. Okay.
Persiapan menuju hanya 3 bulan mau sholat, setelah itu nggak sholat lagi. Makanya kata Rasul, gak usah banyak, sedikit saja. Yang penting istiqomah. Nah ini, ada cinta lagi coba, sahabat Sya'ban. Sahabat yang sangat sederhana, rumahnya memilih jauh dari masjid ketika tempatnya dia beribadah bersama Rasulullah. Jauh sekali. Dalam sebuah riwayat dalam sebuah kitab itu dijelaskan, mulai berangkat setelah salat subuh tadi, berjalan ke rumahnya dengan jalan kaki sampai pada saat waktunya salat duha. Berarti kan kira-kira 2 jam lebih jalan kaki. Sahabat Sya'ban. Tapi rajinnya luar biasa. Sebelum subuh, sebelum adzan, dia sudah selalu duduk di pojokan sebelah kanan. Nggih, kan ada cerita itu. Sahabat Sya'ban. Luar biasa. Suatu ketika Rasulullah pada waktu mau sholat subuh ternyata tidak kelihatan beliaunya. Bertanya Rasulullah, sahabat, kemana kok gak kelihatan Sya'ban? Tidak ada yang bisa menjawab. Sehingga setelah salat subuh kemudian Rasulullah bertanya, ada yang tahu enggak rumahnya sahabat Sya'ban itu? Saya Rasulullah. Diantarlah kemudian Rasulullah ke rumahnya. Ternyata apa kemudian? Sebegitu sampai di rumahnya, tiba di rumahnya, Sya'ban telah dipanggil oleh Allah saat sebelum salat adzan salat subuh dikumandangkan. Istiqomah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, sifat istiqomah ini akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sifat istiqomah ini akan mampu menjaga keseimbangan hidup kita. Menjaga keseimbangan hidup. Ada istiqomah. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan hidup itu pada Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, silahkan kamu kejar urusan akhirat kamu. Sholat yang lama. Kalau Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak ya, sampai bengkak. Nah kita sholat 5 menit gak sampai. Bahkan kalau ada imam baca suratnya agak panjang, sopo itu imam. Saya pernah bapak-bapak ngimami sholat tarawih di daerah Kaliasin, Sumerap nih Kaliasin. Sebelahnya Tunjungan Plaza. Dari awal saya sudah diberitahu oleh takmirnya, dibuat enak mawontat suratnya yang panjang-panjang. Sehingga satu salam, karena dua-dua satu salam saya buat Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Al-Muluk satu rakaat Al-Muluk. Di salam yang mau salam ketiga, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah kan Allahu Akbar, kaget saya. Banyak, tidak hanya 1-2. Banyak di blok amin. Dibentak. Sehingga berikutnya saya baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Berikutnya waladdallin. Amin. Mau kepanjangan. Itu sholat model kita. Lah kalau Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak. Apalagi di sujud terakhir katanya kan, diperlama. Bukan kemudian ditambah doanya, ya doa itu dibaca berulang-ulang. Tidak kemudian di sujud terakhir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, karena disuruh lama baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan. Salamat. Lihat hadisnya. Jadi menjaga keseimbangan hidup. Akhirat silahkan dikejar, tapi jangan pernah melupakan dunianya. Nggak benar.
Sebaliknya juga mengejar kesuksesan duniawi, harta melimpah, jabatan, pangkat luar biasa, boleh, gak dilarang agama. Tapi jangan pernah lupakan urusan akhirat, maka seimbang. Makanya coba di penutup ayat itu, wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bicara urusan duniawi, Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah itu sudah menggambarkan sejak Quran itu diturunkan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kata Allah. Suatu saat kata Allah akan ada segolongan orang, dia orang beriman, dia melaksanakan sholat, tapi menjadikan urusan dunianya, mencintai urusan dunianya sama bahkan melebihi cintanya dengan Allah. Nah sekarang itu kan sudah banyak, banyak. Karena saking cintanya pada dunia, pada dunianya, Allah dilupakan. Ingat naik malam Jumat, ingat naik pas Ramadan. Di luar itu sudah berburu rupiah. Ingatlah bahwa kita tidak akan selamanya hidup, Bapak-bapak sekalian. Maka mari kita jaga keseimbangan hidup dan harus konsisten istiqomah di dalam. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, sifat istiqomah ini atau istiqomah ini akan melahirkan karakter mulia dalam hidup kita. Karena konsisten. Kedekatan dengan Allah itu akan melahirkan karakter mulia, sifat yang baik. Contoh, saya ambil contoh yang sahabat, ceritanya pada cerita sahabat Sya'ban tadi. Ketika sakaratul maut, istrinya kan mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Ketika tadi Sya'ban sakaratul maut, dia teriak 3 kali ya Rasulullah. Apa teriakan beliau? Allah. Kalau saya bahasakan sendiri. Karena di hadis itu tidak disebutkan, bahkan diterjemahkan aduh gitu. Kan kesakitan berarti sakaratul maut. Sakit. Allah. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua Allah. Kenapa tidak semuanya? Kemudian yang ketiga Allah. Kenapa tidak yang baru? 3 teriakan sahabat Sya'ban ketika sakaratul maut. Pertama, Allah kenapa tidak lebih jauh? Karena ternyata rumahnya sahabat Sya'ban itu kan sangat jauh seperti yang saya ceritakan. Bahkan karena ada seorang sahabat yang kaya raya ketika itu, Ubay bin Ka'ab insyaallah, mendengar kalau Sya'ban ke masjid itu jalan kaki. Sehingga dia bermaksud membelikan, ada yang bilang unta, ada yang bilang keledai. Ada di keterangannya itu. Maksudnya sebagai kendaraan. Kalau sekarang ada orang kaya, kemudian ada jamaah jalan, karena rumahnya di Skodono, jamaahnya ke masjid dakwah. Ada orang kaya kemudian berbaik hati mau diberikan Avanza kira-kira. Kalau Alphard mungkin kemahalan, Mbak. Avanza. Ditolak kira-kira apa diterima? Diterima ya. Diterima Avanza. Ya? Apalagi Alphard. Panas coba. Tapi apa yang dilakukan oleh Sofia atau oleh Sya'ban? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena ternyata ada sebuah hadis, setiap langkah kita menuju masjid itu, satu langkahnya dicatat oleh Allah sebagai pahala-pahala, tambahan pahala yang luar biasa dan penghapus dosa ternyata. Jadi setiap langkah yang kita lakukan jalan kaki ke masjid, setiap satu langkahnya dihapus dosanya, satu langkah yang lain Allah angkat derajatnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Lah kita rumahnya dekat dengan masjid, satu komplek perumahan Pondok Jati, bahkan temboknya dempet dengan masjid. Sholat jamaah kagak. Capek dan lain sebagainya. Nah ini kan luar biasa. Karena merasa rumahnya kenapa tidak jauh? Lebih jauh lagi, lebih banyak lagi berarti dosanya yang dihapus. Dan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Walladzina utul ilma darajat, orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Satu. Teriakan kedua, kenapa tidak yang baru? Ternyata ada sebuah pengalaman Sya'ban ketika mau ke masjid sholat subuh, karena kedinginan dia sudah pakai baju, kira-kira bajunya baju yang baru, baju yang terbaru. Karena merasa kedinginan dia ambil baju lagi yang lebih tebal tapi lebih jelek. Kira-kira gambarannya begitu. Ketika nyampe di masjid, dia melihat orang kedinginan. Dikasihlah baju dia yang luar, yang lebih jelek itu pada orang itu untuk dipakai. Ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah balasan dia yang memberikan baju bekas atau baju yang jelek tadi, tapi masih layak pakai pada orang lain. Ternyata memberi yang bekas saja luar biasa balasannya, apalagi kemudian yang baru. Lah kita kan sukanya kalau memberi orang lain sesuatu yang sudah dianggap tidak berharga buat kita. Sedekah misalnya bapak-bapak sekalian. Tapi insya Allah kalau ini kan kompleks perumahan, mungkin nggak ada. Kalau ada orang pengamen, ada orang minta-minta, di mana di rumah maupun di jalan, yang kita kasih kira-kira nominal terbesar atau terkecil bapak ibu? Bapak-bapak sekalian. Nominal kalau gak ada 2.000, 5.000 gak ada, apa yang kemudian keluar dari mulut kita? Ngapunten Mbak, Bu, amin. Tapi insya Allah enggak kalau di sini. Kalau ada pengamen, peminta-minta datang ke rumah kita karena komplek ini kan termasuk komplek perumahan elit nih. Yang kita kasih nominal terbesar 100.000. Ada ketawa bapaknya. Ada paknya 100.000. Mikir, besok kompor gak ngepul ini. Lah ini. Lah kita masih mengatakan kalau kita beriman lah sedekah aja model begitu. Tapi kemudian muncul alasan. Lah daripada tidak kan. Mendingan ngasih meski 2.000. Lah 2.000 kok gak ikhlas. Katanya orang sepanjang, kebacut. As-syaitana ya'idukum, setan itu akan selalu mengajak kita pada ya'idukumul faqrah, kefakiran. Sampai kapanpun akan selalu membisiki kita. Kalau kita sedekah sudah 5:30 kan belum selesai. Dilanjut. Lanjut. Kalau sudah kadang ini gak berhenti. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sampai kiamat berapa kali pun, kalau ada kiamat 2 kali, 3 kali, setan itu dia akan pernah berhenti untuk membisiki kita, untuk merusak kita. Nek kon sedekah fakir, miskin kok entek duitmu. Kira-kira begitu. Dibisiki kita sehingga apa muncul? Pikiran kita, ojo 100 cak. Entek duitku lah tinggal 50.000, duit kebetulan tinggal 150. Nah, ini mengaku dirinya beriman, kurang banyak ngaji kitab, ngaji Qur'annya. Di Al-Quran itu sudah jelas kan, perumpamaan orang yang bersedekah itu satu akan dibalas, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, coba lanjutan ayat tadi ada Quran Al-Baqarah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau setan selalu mengajak kita berbuat fahsya, melarang kita untuk sedekah dengan donasi terbaik, sehingga kotak infaknya berapa tahun loh gak penuh-penuh. Ya yang kita kasih 2.000, yang kita masukkan 2.000. Allah itu menjanjikan kepada kita kemuliaan dan ampunan dari dosa. Pak, gak ada ceritanya sejak zaman Nabi Adam orang yang pelit itu hidupnya mulia. Nggih. Ada nggak ceritanya? Pernah dengar bapak-bapak? Pernah dengar ceritanya orang yang rajin sedekah hidupnya melarat? Insya Allah nggak ada. Yang ada malah lebih banyak. Saya punya pengalaman. Ini yang tadi saya katakan. Ini kalau bahasanya Ustadz yang dulu sempat viral kemudian tenggelam karena kasus itu, Ustadz Yusuf Mansur, nyoba Allah katanya gitu kan. Tantang Allah kan begitu.
Saya punya pengalaman ketika waktu itu sore hari saya di kampus di Umsida. Mau pulang, buka pintu mobil, ada ibu-ibu datang. Allah, Pak, sedekahnya Pak buat makan. Saya tolak. Karena saya sadar dompetnya Bapak Guru itu gak banyak isinya Pak. Beda dengan jenengan. Pak Guru itu gajinya kecil. Di dompet saya tinggal 50.000. 50.000. Saya tolak. Ya Allah, gak dikasih piye. Ya, ini otak kita. Nah kita masih kadang-kadang makanya susah. Isok ngomong gak isok ngelakoni. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Katanya Allah. Dosa besar, dolim. Isok ngomong tok gak isok ngelakoni. Saya bismillahirrahmanirrahim tak ambil dompet lu tak kasihkan 50.000. Jadi pulang dari Unsida ke rumah saya Sukodono banget. Kaplingan. Speser pun gak nyekel duit. Bawa mobil. Nek gembos Allah disuruh balik. Tapi alhamdulillah gak ada apa-apa, saya sampai di rumah. Ini luar biasanya. Makanya benar, dalikal kitabula raiba fi. Habis maghrib saya ditelepon sama Bu Dekan. Bu Istiqomah ketika itu, kalau sekarang kan Pak Imam Fauzi, Dekan Faid. Pak Liftah, nggih Umi, saya panggil ya Umi. Yang kan bisa garap tak, ini ada proyek jurnal. Berapa hari? Seminggu gak apa-apa, tapi kalau bisa 3-4 hari. Siap. Jurnal, untuk publish jurnal, R&D ketika itu. Siap. Habis maghrib, Mbak Isya, saya ke musola, karena kebetulan rumah saya dekat musola. Habis sholat Isya, saya ditelepon sama beliau. Pak Miftah, sudah digarap? Ya habis Isya, habis ini saya garap. Gitu. Sudah saya TF Pak, nih ke rekening jenengan. Allah. Ini janji Allah. 50.000 dibalas oleh Allah. Saya tidak sebutkan nominalnya Pak. Tapi lebih dari 20 kali lipatnya. Allah janji 700 kali lipat. Dan Allah tidak akan pernah berhutang. Makanya benar kata Allah tadi. Di awal saya bacakan itu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Allah yang akan menjadi pelindung kita. Ada penjaminnya Allah. Sudah gak akan mungkin kita melarat kalau kita dengan rajin sedekah. Kalau itu ini fakta saya ngalami sendiri Bapak-bapak. Bukan bualan, bukan janji-janji, Pak janji-janji politik calon presiden. Istiqomah. Jadi akan memunculkan karakter baik dalam persoalan ibadah, dalam persoalan sosial. Tanggal 14 besok kita kan akan melakukan sebuah pesta demokrasi pemilu. Saya tidak bermaksud mengajak jenengan untuk ke 01, 02, 03 terserah. Saran saya satu Pak Bu, istikharah. Kalau istikharah sudah muncul petunjuk Allah, sudah yakin, konsisten, nggak usah, nggak mau, jangan mau diberi uang 50.000, apalagi cuma 200.000 berakan 8 triliun katanya yang sempat viral itu kan. Untuk BBM Jawa Timur kan sempat viral itu katanya. Padahal itu nggak ada. Jangan mau, konsisten. Terserah jenengan mau di 02, di 03 atau di 01 mau nggak jenengan. Yang penting istikharah. Insya Allah petunjuk Allah tidak akan meleset, tidak akan salah. Tapi istikharah jangan kemudian diawali dengan kedekatan hati pada paslon tertentu. Bah istikharah sampai jungkir balik berapa rakaat sekalipun, nek hatinya sudah pokoknya 03 ya petunjuknya 03 Pak Bu. Pak nggak ada 01, nggak ada 02. Apalagi kemudian diberikan didatangkan ke rumahnya mobil Rubicon gitu. Ya sudah, itu yang saya katakan tadi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dicetil pertama kali oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Isok ngomong gak isok ngelakoni. Kemudian yang keempat ini terakhir insyaallah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Orang yang istiqomah akan menghadapi semua cobaan itu dengan tawakal. Tawakal pada Allah. Karena sudah memasrahkan hidupnya pada Allah. Nahnu awliyaukum tadi kan.
Sudah memasrahkan Allah satu-satunya pelindungnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada lain kekuatan yang mampu memberikan mudarat dan manfaat pada kita kecuali Allah. Sudah, akan tawakal. Wa 'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minun, kata Allah. Bertawakallah kepada Allah jika kamu menjadi orang, kalau kamu memang mukmin. Nah, ini garansi atau indikator dari keislaman, kemukminan kita, beriman kita, diantaranya adalah tawakal, istiqomah. Jadi sekali lagi istiqomah itu menjadi sesuatu yang dahsyat sekali buat kita kalau kita mampu mengaplikasikannya. Urusan akhirat akan luar biasa, urusan duniawi juga akan menjadi orang luar biasa. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, kira-kira Bapak-bapak, jenengan kira-kira lebih senang orang yang konsisten dengan perkataannya atau yang mencela-mencela dengan perkataannya? Lebih senang yang konsisten, gitu? Tidak kemudian hari ini A, besok B, besoknya lagi C. Malah cenderung kita benci orang model gitu. Munafik katanya. Munafik. Mencela, gak dihargai oleh orang lain. Beda dengan orang yang tegak, lurus, konsisten. Tapi tidak berarti kemudian angkuh gak mau dinasihatin orang lain. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sekalipun khususnya bagi diri saya pribadi dan pada jenengan semuanya. Ini adalah kita momentum sharing ilmu, ya. Sekali lagi tidak berarti saya yang lebih pengalaman, lebih pintar, tidak. Mari kita bersama-sama dalam konteks watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling berintrospeksi diri. Ditutup dengan doa, ya. Monggo kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah, kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadhiyal hajat wa fir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladhunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.